Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang anggotanya yaitu saya Peri Fernando, Romadoni Pagri, Irene Abdul, dan Febianti Rulenza. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang teori tingkah laku konsumen, analisis kurva kepuasan sama. Materi teori tingkah laku konsumen akan dijelaskan oleh Febianti Rulenza. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya menjelaskan tentang teori tingkah laku konsumen. Lanjut ya. Secara historis, teori nilai guna atau utility merupakan teori yang terlebih dahulu dikembangkan untuk menerangkan memilih barang-barang yang akan dibeli dan dikonsumsinya. Menurut Sir John R. Hicks, telah mengembangkan satu pendekatan baru untuk mewujudkan prinsip pemaksimuman kepuasan oleh seorang konsumen yang mempunyai pendapatan terbatas. Analisis ini dikenal sebagai analisis kurva kepuasan sama, yang meliputi pengambilan dua macam kurva, yaitu kurva kepuasan sama dan garis anggaran pengeluaran. Nah, di sini ada kurva kepuasan sama, yaitu kombinasi barang yang menunjukkan kepuasan sama. Adapun contohnya yaitu berdasarkan kepada gabungan-gabungan A, B, C, D, dan E, serta F yang ditunjukkan dalam gambar, dibuat titik-titik yang menggambarkan gabungan-gabungan tersebut. Kalau titik-titik A, B, C, D, E, dan F dihubungkan, akan diperoleh kurva kepuasan sama. Bisa dilihat contohnya yaitu membentuk lingkungan. Dengan demikian, kurva kepuasan sama dapat didefinisikan sebagai suatu kurva yang menggambarkan gabungan barang-barang yang akan memberi kepuasan sama besarnya, seperti yang 10 itu yang A itu 10 dan yang F yaitu 10. Mereka memiliki titik yang sama. Adapun tingkat penggantian marginal yaitu besarnya pengorbanan ke atas konsumsi suatu barang, yaitu makanan, untuk menaikkan konsumsi suatu barang lainnya, yaitu pakaian. Dan pada waktu yang sama tetap mempertahankan tingkat kepuasan yang diperoleh. Pengorbanan ini dilakukan tersebut dinamakan tingkat penggantian marginal. Tingkat penggantian marginal bertambah tingkat penggantian marginal yang semakin kecil ini disebabkan oleh faktor berikut, yaitu pada waktu konsumen mempunyai suatu barang Y yang relatif banyak jumlahnya dan barang X yang relatif sedikit jumlahnya, diperlukan pengurangan konsumsi yang besar ke atas barang Y untuk memperoleh suatu tambahan barang X. Akan tetapi, semakin banyak barang X yang telah diperoleh, semakin sedikit pengurangan konsumsi barang Y yang harus dilakukan untuk memperoleh suatu barang Y. Akibat dari tingkat penggantian marginal yang semakin kecil semakin kurang, sambungannya atau bentuk kurva sama akan PTO. Peta kurva kepuasan sama adalah salah satu dari sekumpulan kurva kepuasan sama yang dapat dibuat. Kumpulan kurva kepuasan sama akan memberi gambaran yang lebih lengkap mengenai keinginan seseorang yang lebih lengkap mengenai seorang konsumen mengkonsumsi dua barang yang memberi kepuasan maksimum kepadanya. Setiap kurva kepuasan sama menggambarkan suatu tingkat yang lebih tinggi menggambarkan kepuasan yang lebih besar dari yang di bawahnya. Mungkin itu saja. Sekian, terima kasih. 2. Garis anggaran pengeluaran. Kurva kepuasan sama menggambarkan keinginan konsumen untuk memperoleh barang-barang dan kepuasan yang akan dinikmatinya dari mengkonsumsi barang tersebut. Di dalam kenyataannya, konsumen tidak dapat memperoleh semua barang yang diinginkan.
sebab ia dibatasi dengan pendapatan yang dapat dibelanjakan. Dengan demikian, permasalahan yang dihadapi konsumen adalah bagaimanakah ia harus membelanjakan pendapatan yang ada padanya, sehingga pengeluaran tersebut menciptakan kepuasan yang paling maksimum kepadanya. Analisis yang dibuat perlu pula menggambarkan garis anggaran pengeluaran yang menunjukkan berbagai gabungan barang-barang yang dapat dibeli oleh sejumlah pendapatan tertentu. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada Romadhoni Pagri. Baik. Yang ketiga, syarat untuk mencapai kepuasan maksimum. Dengan diketahui cita rasa konsumen dan berbagai gabungan barang yang dibeli konsumen, dapatlah ditunjukkan keadaan di mana konsumen akan mencapai kepuasan maksimum. Seperti digambar pada grafik di bawah, dalam menggambarkan grafik anggaran pengeluaran dimisalkan konsumen tersebut akan berbelanja sebanyak 150.000. Barang yang dikonsumsinya adalah makanan dan pakaian di mana harga masing-masing tersebut adalah 2.500 dan 3.000. Garis anggaran pengeluaran yang dibuat berdasarkan kepada pemisalan ini memotong kurva kepuasan sama U1 di A dan D, memotong kurva kepuasan sama U2 di B dan C, dan menyinggung kurva kepuasan sama U3 di E. Kurva kepuasan sama U4 tidak dipotong atau disinggung sama sekali. 4. Efek perubahan pendapatan dan harga. Apakah yang terjadi kepada keseimbangan maksimum kepuasan konsumen apabila pendapatan atau harga mengalami perubahan? Tentunya keseimbangan tersebut akan mengalami perubahan. Kalau titik-titik keseimbangan yang diwujudkan oleh perubahan pendapatan dihubungkan, maka akan terdapat suatu kurva yang dinamakan garis pendapatan konsumsi. Suatu kurva juga akan diperoleh apabila dihubungkan titik-titik keseimbangan yang diwujudkan oleh perubahan harga, dan kurva itu dinamakan garis harga konsumsi. Yang pertama, garis pendapatan konsumsi. Perubahan pendapatan dapat memindahkan garis anggaran pengeluaran sejajar dengan asal. Pertambahan pendapatan akan memindahkan garis itu ke atas, dan pengurangan pendapatan akan memindahkan garis itu ke bawah. Pada setiap garis anggaran pengeluaran akan terdapat pada satu kurva kepuasan yang sama menyinggung garis tersebut. Titik persinggungan tersebut adalah keseimbangan pemaksimuman kepuasan yang baru. Pada waktu pendapatan adalah Y, garis anggaran pengeluaran seperti ditunjukkan oleh garis A, dan E adalah keseimbangan yang menggambarkan maksimum kepuasan. Apabila pendapatan naik ke Y1, menyebabkan garis anggaran pengeluaran menjadi garis B, dan keseimbangan yang baru adalah E1. Pertambahan pendapatan yang lebih lanjut memindahkan keseimbangan, misalnya ke E2. Garis pendapatan konsumsi adalah garis yang bermula dari titik origin atau 0 dan melalui titik-titik keseimbangan E, E2, E3, dan seterusnya. Pada waktu pendapat garis yang kedua, garis harga konsumsi. Perubahan harga akan mengubah kecondongan garis anggaran pengeluaran. Dimisalkan pada mulanya garis anggaran pengeluaran adalah garis AB. Garis itu disinggung oleh kurva kepuasan sama U3 di titik E, yang menunjukkan kedudukan yang menciptakan kepuasan maksimum kepada konsumen. Jika dimisalkan pendapatan tetap dan harga makanan tetap, tetapi harga pakaian berubah, yaitu dimisalkan harga pakaian naik, maka garis anggaran pengeluaran pindah ke garis AC, dan garis ini disinggung oleh kurva kepuasan yang sama U2 di titik E1, dan ini merupakan titik kepuasan konsumen yang baru. Harga pakaian dimisalkan naik kembali sehingga garis anggaran pengeluaran berubah menjadi seperti yang ditunjukkan oleh garis AD. Kurva kepuasan U1 menyinggungnya di titik E2. Berarti titik ini adalah keseimbangan baru. Kalau titik E, E1, E2, dan titik-titik keseimbangan seperti itu dihubungkan, maka diperoleh kurva yang dinamakan garis harga konsumsi. Selanjutnya akan dibacakan oleh saudara kita Irena Abdul.
Baiklah, saya akan menjelaskan efek penggantian dan efek pendapatan. Hukum permintaan menyatakan ceteris paribus, yaitu kalau harga naik permintaan berkurang, atau sebaliknya, kalau harga turun permintaan bertambah. Hal ini dapat diterangkan dengan menganalisis dua faktor, efek penggantian dan efek pendapatan. Penurunan harga akan menambah permintaan karena, pertama, konsumen lebih banyak mengkonsumsi barang itu dan mengurangi konsumsi barang lain, atau efek penggantian. Yang kedua, penurunan harga menambah pendapatan real konsumen dan kenaikan pendapatan real ini akan menambah konsumsi berbagai barang atau efek pendapatan. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.